Mau kemana lo? Gue mau tidur. Kemana? Ke situ ujung. Ah lo gila. Dan situ ada mungkin orang situ ya. Wah Kang, jangan situ Kang. Itu makam Kang. Terus sepanjang gue jalan ke sana tuh pada ngeliatin semua. Ini orang gila nih. Tidur di makam. Satu body part itu mungkin menyerupai sosok kepala. Diangkat, kepalanya lepas tengkoraknya. Serpihannya itu paling gede ya serpihan mesin Iya. pesawat, sampai ekor pesawat aja hancur. Berarti kan dia nabraknya bukan begini, tapi begini nih, manuver telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam hari ini gue sudah bersama dengan orang-orang yang top. Jadi di sini gue bersama dengan, nggak sendiri karena gue juga bersama dengan channel YouTube dari Kita Berdampingan ya Bang ya. Halo Bang. Oke. Gue Bisa Putra dari channel Kita Berdampingan. Oke, nah malam hari ini kita di sini bakal ngebahas tentang cerita yang pernah dialami sama Kang Arya Sena dan Om Heru Survival. Jadi kejadian ini dialami di tahun 2012, tragedi Sukhoi. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal berkenalan dulu sama narasumber kita yang mungkin udah pada dikenal sama teman-teman di rumah. Jadi sebelum itu kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kang Arya, assalamualaikum Kang. Alhamdulillah. Kang Heru. Waalaikumsalam. Oke. Halo. Mantap. Oke Kang, sedikit kisi-kisiannya nih Kang. Untuk pada malam hari ini kita bakal ngebahas cerita Kang Arya gimana nih Kang? Ya mungkin tektokan aja Tektok sama ya, Mas Kang, ya? Heru ya. Jadi kan masing-masing walaupun kita di satu lokasi yang sama, mungkin juga di saat yang bersamaan, tapi kan tentu kita punya sudut pandang yang berbeda ya, karena pengalaman kita kan walaupun sama itu di lokasi itu tapi tentu berbeda lah. Ya mungkin begitu Mas Heru ya. Iya. Oh berarti pada kejadian ini Om Heru juga ada di lokasi ya Om ya? Ya betul. Oke, ini pasti pemirsa di rumah udah nggak sabaran nih untuk mendengar cerita secara langsung dari Kang Arya Sena dan Om Heru. Jadi untuk informasi juga, video ini nanti bakal tayang di 2 channel. Part satunya ada di channel Jembatan Hitam, part keduanya nanti ada di channel Kita Berdampingan. Kita Berdampingan. Oke, udah siap Kang? Oke. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Kang Arya Sena, John dari Jembatan Hitam, Putra dari Kita Berdampingan. Jadi malam ini gue mau bercerita, ya bukan bercerita, sharing ya. Memang dulu kita ada suatu kejadian yang disorot oleh dunia internasional dan khusus dalam dunia penerbangan, yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi. Nah itu waktu itu kejadian di tahun 2012 di bulan Mei. Nah memang gue udah ceritakan di channel sebelumnya di channel Sumeradi Wijaya atau Umang. Nah memang banyak yang nanya waktu itu Bang Heru, Om Heru ketemu sama Kang Arya Sena. Ya memang waktu itu di Gunung Salak sendiri itu berapa ya? 1.500 orang tuh. Banyak banget, Mas. Banget. Iya, banyak banget. Dari relawan, potensi SAR, TNI Polri, belum masyarakatnya. Ya, kita pada sibuk dengan masing-masing. Betul, ya. Kadang-kadang kita juga bingung, ini siapa yang komandan kita kan? Kita mau ngapain nih? Ya kan? Karena kalau TNI Polri kan udah, atau SAR kan udah jelas, ya kan? Ya kita kan namanya potensi dari pencinta alam kan, ya kita tinggal ngikut aja. Dan memang waktu itu posisi gue bukan sebagai SAR ya, bukan. Gue sebagai translator dari pihak dari itu ya. Mohon maaf nggak bisa gue sebutin orangnya karena ini private. Jadi emang diminta sama om gue sebagai tentara situ, tolong terjemahin nih si bule-bule ini. Lo kan bisa bahasa Rusia gitu kan, gue gak ngerti. Ya karena waktu itu gue udah lama nggak pernah mendaki gunung, tiba-tiba disuruh datang ke Gunung Salak. Salak ya, lagi. Gunung Salak lagi. Buset itu. Ya namanya kita tergerak gitu ya. Udah nggak usah ditanya lagi. Maksudnya bawa apa ya? Ya nggak mungkin kalau nanya. Katanya, lo kalau masih nanya lo bawa apaan aja. Lo bukan pencinta alam. Udah itu sleeping bag apa masukin dalam satu carrier. Logistik mah gampang.
Ternyata memang di luar dari prediksi, nggak bisa masuk kita ke situ. Macet total. Bayangin jalan kampungnya macet total. Gua aja naik motor aja nggak berjam-jam nunggu. Hanya mungkin Kang Arya malah ke sana kemari, udah sampai ke sana nggak tahu bukan di sini gitu kayak. Udah pindah ke mana Kang, pindah ke pegunungan yang lain? Iya. Bukan juga. 3 lokasi. 3 lokasi, para Kang Arya. Kalau gue masih enak, udah diarahin. Cuma kan gue waktu itu bengong, ngapain ya? Ditelepon, gue telepon om gue, teleponnya nggak diangkat-angkat, di SMS nggak dibales. Ya kan, gue juga bingung. Akhirnya nongkrong aja di warung. Ya cuman karena gue bawa keril gitu, mungkin settingan apa setelannya mungkin kayak anak mapa lah, banyak tuh orang TV. Wah, bang, bis dari atas ya? Enggak, bukan. Enggak. Saya bis dari atas nih. Evakuasi. Enggak, bukan. Lagi nunggu teman di warung, ditanyain sama wartawan banyak. Begitu wartawan ini, ya udah dia ini. Karena memang fokus dari media-media TV lokal dan juga ada media-media internasional juga ada. Mungkin Kang Arya tahu, ada wartawan-wartawan bola juga ada. Karena udah fokus kita itu Gunung Salak. Sampai ada suatu kampung karena banyak orang ngesar, mungkin banyak dari keluarga korban atau segala macam dari kedutaan. Kalau nggak salah itu kampung itu sekarang namanya Kampung Sukhoi kalau nggak salah. Iya, ada itu. Silakan cek di Google. Nah, memang selama gue naik Gunung Salak tahun 90-an, gue tidak pernah mengalami kejadian teror ya, dalam arti teror mistis. Kalau penampakan KPG nih ya, mohon maaf gue jelasin lagi KPG ya. Mohon maaf banget, bukan kelompok pendaki gunung. Kuntilanak, Pocong Gendruwo, itu udah lumrah semua anak gunung udah lihat kayak gitu. Tergantung kitanya. Iya, betul. Iya kan? Tapi tidak teror ya. Kalau tidak meneror ngapain? Iya. Ya udah kita lewat aja sepanjang kita mengganggu mereka. Betul. Nah, di tahun 90-an gua selama naik Gunung Salak udah sering itu nggak pernah itu. Nah, di tahun 2012 ini kenapa gue cerita? Ya itulah. Bukan teror ya. Bagi gue itu bukan teror. Dan bagi gue juga bukan apa ya. Dibilang mistis ya iya. Dibilang misteri juga iya. Karena misteri dan mistis pasti beda. Ya kan? Padahal gue di situ bukan sebagai relawan. Gue hanya sebagai apa istilahnya pendamping dari om gue yang tentara ini, penerjemah. Tapi kan nggak mau kan gue ikut naik gunung. Iya. Tadi suruh nunggu di bawah, akhirnya ngikutin tuh bule-bule itu. Mungkin Kang Arya tahu kan bule-bulenya ya. Tahu. Sampai dilihatin foto-fotonya, saya sudah mendaki Gunung Elbrus. Wih keren, gunung es semua. Di bawah keril tinggi-tinggi Kang, nyangkut semua, jatuh. Tahu sendiri Gunung Salak. Jadi mohon maaf nih kalau Gunung Salak, memang kalau orang bilang banyak mistis, tapi bukan mistisnya loh. Medannya terjal dan memang untuk waktu itu untuk proses evakuasi itu sangat sulit. Jadi singkat cerita udah sampai di situ, udah ketemu sama gue, terus gue ngobrol, terus apa yang si bule itu ngomong sama si om gue tentara ini gue terjemahin, terus gue dengerin ini, cuma nggak enak kenapa? Gue nggak enak kenapa? Situ nggak boleh ngerokok karena situ tempat helikopter sama bahan bakar. Bensin. Bensin. Itu nggak enak banget. Ini artinya ini iya. Terus begitu mereka ada pembicaraan khusus, dibilang gitu, udah kamu keep ya. Ya udah, yang ini nggak usah diterjemahin. Mungkin pakai bahasa tentara kalau nggak salah. Dan dari 10 orang, ya singkat cerita nih 10 orang nih, mungkin ada kalau kita bilang ada KNKT-nya, ada tim SAR-nya, tentaranya. Dari 10 orang yang hanya kuat mendaki Gunung Salak 3 orang. 7 orangnya turun. Kang Arya pasti tahu. Ada fotonya gue sama. Ada tuh Kang Arya. Nah. Sama mereka yang Indonesia ada gue fotonya. Itu dari 10 orang itu yang kuat itu Sampai puncak? 3 orang doang? 3 3 bule Rusia gue. Dan itu bener-bener apa ya kalau dibilang mungkin pasukan khususnya mereka lah kalau dibilang lah. Spetsnaz. Kalau kita pasukan khususnya kita. Dan memang kondisi di Gunung Salak seumur umur, ya kalau Gunung Gede Pangrango kita sering lihat pendakian massal bisa 1000 orang mah wajar. Ini Gunung Salak 1.500 orang. Lo bayangin tuh. Puncak sempit. Iya kan? Makanan banyak. Yang kurang apa? Logistik di rokok dan air. Jadi yang lucunya ialah kalau gue lihat dulu yang tim SAR itu, bang, ini bang, makanan banyak, lu makan aja ambil apa namanya ransum ya kali kali. Tiap sore turun dari helikopter. Yang susah air. Itu caranya gimana? Itu
nungguin helikopter turun. Jadi sistemnya barter katanya. Jadi mereka kita ya gue nggak tahu yang itu yang tim SAR yang body part masukin ke kantong, dinaikin ke atas helikopter, itu baru tuh logistik turun. Sistemnya begitu. Kenapa helikopter tidak bisa mendarat di puncak Gunung Salak? Jadi ini ada, gue juga dengar cerita dari orang kampung juga sama tim SAR nih. Jadi sempat ada pro kontra dengan mungkin kuncen ya di situ. Jadi di puncak, mungkin puncak Manik ya Kang itu ya? Betul, puncak Manik. Dibabat itu rumput-rumputnya buat helipad. Itu ada. Videonya saya ada. Nah, kata tim SAR ya, jadi merinding gua. Dibabat tuh semak. Gitu babat, rumputnya begini lagi. Koleng-kolengan lagi tuh lah, begini lagi. Terus gue juga banyak dengar kenapa pesawat nggak bisa turun, karena pesawat itu Super Puma itu gede sekali, besar sekali. Karena kalau dia ini akhirnya mereka memutuskan dari tim SAR dari itu ya, Utara sama tim SAR yang dari Basarnas. Jadi mereka metodenya untuk turunin pasukan tuh dengan metode rappelling. Rappelling dari heli. Karena bahaya kalau langsung turun itu, bisa nyangkut baling-baling di antara pohon-pohon di puncak Salak itu. Nah, ada suatu kejadian aneh menurut gua ya, dan gua waktu itu gua pernah naik gunung, capek banget tuh, asli. Gua juga bawa tenda, jadi gua bawa tas tuh, udah ada tenda, udah nesting segala macem, karena gua saking capeknya. Mau tidur gimana ya? Tahu sendiri Kang ya. Iya. Lo lahan data pasti rebutan tenda. Ada kira tenda gue yang makanya gue nggak lupa dari mapala mana gitu kan. Itu akhirnya tenda itu nggak gue buat tidur. Wah mas, jadi posisinya begini. Jadi gue misal gue tidur nih ya, John, tidur glosor, jarak gini glosor. Wah enak banget tuh, itu udah capek banget. Dan di malam itu udah hiruk pikuk, jadi udah kayak pasar. Tapi gimana, mungkin udah capek, mungkin gue halusinasi. Nih orang beneran apa tentara kita? Cuma pas gue liat, pakai baret tentara kita nih. Nggak pakai atribut, berarti akamsi atau mapala lain. Tapi gue udah bodo amat gue. Gue bilang gini, gue ambil sleeping bag, gue ambil matras, gue ambil apa sih namanya buat masak tuh, kettle, gue ambil kompor. Waktu itu gue nggak pakai gas, pakai paraffin. Lu mau kemana lu? Kata si Bejo, namanya ini panggilan doang Bejo. Mau kemana lu? Gue mau tidur. Kemana? Ke situ ujung. Lu gila. Dan situ ada mungkin orang situ ya. Wah Kang, jangan situ Kang. Itu makom Kang. Aduh Kang, gue udah capek banget Kang. Gue udah bodo amat dah. Gue udah capek, gue mau tidur. Gue udah bawa ini apa? Pokoknya lu udah bawa komplit lah. Kang, hati-hati situ. Ya, gue tetap permisi. Hapunten Abah. Nggak tahu gimana gue ngomong, hapunten Abah. Cucu nih hari mau tidur, mau istirahat Abah. Udah gue tidur aja. Gue udah tidur. Itu sepanjang gue jalan ke sana tuh pada ngeliatin semua. Ini orang gila nih. Tidur di makom. Ya tapi kalau menurut gue ya, ini ya, selama kita berbuat baik, terus kita tidak mengotori tempat, fine-fine aja. Dan malam itu memang nggak ada gangguan. Cuman perasaan gue, kayak gue tidur gitu, kok kayak gue bukan di apa ya? Kayak gue bukan di sleeping bag, kayak seolah-olah gue tidur kayak di pangkuan seseorang gitu loh. Mungkin mimpi ya. Aduh, Jang, ngapain atuh kesini atuh? Mana aja nih? Jadi gue udah tidur di pangkuan seorang kakek. Terus gue mau begini nggak bisa, kepala gue berat. Udah ngapain lihat saya, udah tidur aja. Aduh, ngapain kamu kesini ke tempat Abah tuh? Kemana aja nih? Nggak pernah kesini. Gue bingung. Tapi bukan obrolan gue malu begini, bukan ya, ngobrolan di dalam hati berarti. Siapa nih orang tua gini kan? Ya udah, singkat cerita tidur. Paginya heboh. Lu gila ya. Ya nggak tahu deh tuh. Nah, pagi itu udah hilir mudik. Nah, mungkin Kang Arya juga waktu itu, wah itu tuh kalau suasana di puncak berbicara puncak Salak ya. Riuh udah kayak pasar. Bukan pasar malam lagi, pagi, siang, sore, malam. Aduh, riuh. Pokoknya pagi siang tuh helikopter. Bolak-balik tuh. Dari kalau nggak salah waktu itu base camp-nya ya Cijeruk, Pasir Pogor. Waktu itu di situ. Nah, itu bantuan sangat banyak sekali itu bantuan. Berbagai tim SAR dari berbagai jalur tuh sudah pada melintas.
Yang paling kasihan dari yang jalur Cidahu, jauh banget. Cidahu, ada Parang Kuda kali Kang ya? Ada Terus juga. dari mana Kang? 3 hari baru nyampe dari Parang Kuda. Karena mereka dulu kita minim informasi. Dan di kala itu memang gua nggak ada niatan waktu itu. Ya cuma lihat di rumah, apaan sih ini ada berita Sukhoi jatuh ya? Karena ditelepon aja sama om gua. Nah, dari yang pihak Indonesia itu cuma sebentar doang, semalam dia turun. Dia turun. Ada lucu juga nih ya. Bilang kok di tempat ini rame. Pagi-pagi pada kemana orang-orang? Biasa pada ngumpet di semak-semak modal. Buset deh. Gue udah malas banget itu kan. Ya, iya. Pagi-pagi tuh. Ah, gila nih. Ini abang ini gila, ini akang ini gila nih tidur di makom. Gimana di situ? Digangguin nggak? Kagak ada tuh, saya udah capek. Enggak, saya dengar suaranya pulas banget tidur ngodok. Gua asli, gua nggak pernah naik gunung, tiba-tiba naik gunung Salak tahu sendiri. Capeknya minta ampun. Nah singkat cerita setelah dari itu, karena itu udah selesai, terus gue turun bareng akhirnya sama om gue, yaudah om, udah kan om, yaudah selesai, kamu boleh turun. Udah gue turun. Ya turun. Jadi berapa hari di atas Om? Cuman 2 malam Cuma kali 2 ya? malam, kalau nggak salah cuma 2 malam. Soalnya emang tim Rusia itu setahu gue cuma 1 malam. Iya. Nah, yang 1 orang, Iya. yang dua turun lewat jalur, 1 orang diangkat pakai heli. Itu depan mata gue percis. Iya tuh. 1 orang agak gede, kayaknya kok kolonelnya kayak apanya. Iya. Itu dia ditarik pakai heli. Sama itu ya. Kalau yang itu ikut turun itu. Yang itu 2, pendaki tuh yang bawa yang tali. 2, Ya, bawa tali banyak tuh yang Kayaknya bawa itu pasukan panjat khusus tebing. Rusia itu. Kuat tuh dia tuh. Itu kuat si bule itu. Ingat gue 3 orang ada orang Rusia. Jadi yang dibilang kalau ada yang ngomong tim Rusia nggak nyampe ke atas, enggak sampai 3 Sampai orang. dia, 1 orang malah agak gemuk badannya. Kayaknya komandannya itu. Ada gue fotonya ada nanti. Gue kasih kalau. Setelah itu. Om gini Om. Pada saat Omnya Om Heri ini ngajak untuk ke sana, itu Om Heri berangkat dari Jakarta berapa orang? Oh enggak, gue bukan di Jakarta, di rumah gue di Bogor. Dari Bogor? Iya. Berapa orang? Gue sendiri doang. Sendiri? Iya, berarti naik pada saat motor. itu sendiri Om ya? Sendiri. Sendiri. Ya karena itu om gua juga, dan juga dia pernah nge-support gue ya. Dalam arti ya perlengkapan panjat tebing lah apa pernah dikasih segala macam kan nggak enak. Kalau dibilang hutang budi juga nggak juga. Masa gue bilang, aduh om nggak bisa, malah kan nggak enak juga. Nanti dia nanya, itu lo peralatan panjat tebing dari siapa? Ntar gitu lagi. Iya seperti itu. Nah setelah itu pas turun kan kembali lagi ke base camp itu kan. Ini sorry ada yang kelongkap nih. Pas di malam yang kedua itu kalau nggak salah ya, malam kedua tuh. Nih gue lagi enak-enak gitu pas maghrib kalau nggak salah tuh. Dengar kayak gini. Ini siapa nih orangnya? Kok pakaian kantor? Tapi yang lain nggak ada yang lihat. Kok pakai sepatu pantofel, pakai ada kemeja, pakai jas, pakai dasi. Tapi mukanya pucat. Gue liatin aja. Tapi gue main ini kayak, tapi kalau yang ngitung lihat kayak gue ngobrol sama siapa lo? Jadi dia nggak ngomong apa-apa, cuma bilang, makasih ya mas ya, terima kasih ya mas. Terus ada juga yang minta tolong dong saya. Jadi gue cuma lihat doang nih yang mungkin kan itu tebingnya Tua ya. ini banget, Wih, tuh. 600. Mungkin 400 meter ya. 600 mas. 600 ya. Nah, 400. Itu apa tali kurang ya Kang ya? Tali Kurang, iya. Kita bawa 4 feet kurang. Wah. Gue cuma liatin doang tuh. Terus ada yang kayak ada suara. Tolongin saya di bawah, tolongin saya. Siapa ini? Padahal mungkin sore, mungkin jam-jam 4-an. Gue cuma liatin doang. Karena waktu itu emang nggak boleh loh. Semua handphone nggak boleh. Nggak boleh Nggak boleh, diperiksa. Kecuali gue kan baju SAR bebas. handphone aja nggak boleh. Pakai handphone Kalau yang fasilitas. bukan dari elemen SAR sama TNI itu nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya dari media pun ketahuan diambil. Diambil nggak boleh. Soalnya khawatirnya ini loh, ada beritanya kan sensitif mas. Iya. Ya. Kayak waktu yang mohon maaf salah satu dari korp kita tuh mengatakan ada jenazah utuh, sebenarnya benar mas. Cuman kan itu dari pihak Rusia akhirnya dikomplain lah. Iya. Itu sebenarnya benar, memang gue lihat betul. Nah, itu jenazah utuh itu betul. Cuman kembali lagi ini kepentingannya antar negara. Nah, jadi ya ini kayaknya nggak boleh dibahas juga. Ada itu betul. Jadi banyak juga yang gue dengar cerita-cerita dari yang tim yang di bawah itu, tim SAR,
Jadi mereka sampai kekurangan tali, sampai nunggu itu bermalam di tebing gitu kan. Kita sampai Solo mas aku sampai pakai tali rotan. Banyak yang itu ya, kalau kita bilang ya mohon maaf ya jangan apa body part. Jadi lagi menggantung. Lihat. Terus ada juga cerita nih akamsi. Aduh, ini lucu nih Kang. Akamsi. Masukin body part ke kantong mayat. Malam-malam tuh udah pakai ini. Mungkin anak JPO ya, JPO Gepang Rangkong. Terus gini dong. Terus di ini. Terus gimana Kang? Ah, sabodo tinggal tuh ah. Diminum aja tuh, nggak tahu AO, mohon maaf ya. Glok. Jadi ngeliatin tuh berapa orang berderet pakai rapi semua. Gini aja. Itu semuanya pada ngeliat 4 orang tuh sampai berapa orang. Masukin aja tuh body part. Sampai yang ada apa mohon maaf ya, mungkin ada channel lain juga ada. Beneran itu. Sampai pas mau salah satu body part itu mungkin menyerupai sosok kepala, diangkat, kepalanya lepas tengkoraknya. Udah, iya. Itu mereka cerita loh, Itu rame. Jadi cerita di base camp semua cerita. Mungkin mereka mungkin di channel-channel lain ada itu. Grup itu cerita. Yang tim SAR itu termasuk akamsi situ. Nah, anehnya masa di Gunung Salak yang apa ya dibilang kalau tuh orang angker atau orang mistis. Sebenarnya sih bukan angker atau mistisnya, memang medannya sangat berat. Kan aneh misalnya gue lagi begini dengar peletak. Mana ada sih sekarang mikir itu gunung, masa orang pakai sepatu pantofel. itu yang itu siapa itu orang kan? Ya gue diem aja mati ya gue berdoa aja. Aduh, kenapa sih nongol kayak gini? Cuman sosok itu mukanya pucat, pakainya rapi. Cuman ngomongnya terima kasih, saya ada di bawah, cuma itu doang. Sampai suatu ketika tahun 2017, gue ke 2017 setelah pandemi COVID, gue ke Pasir Rengit. Pasir Rengit gue camping doang, terus ke toilet, ketemu sosok itu lagi di toilet. Makasih ya mas. Itu sama orangnya pakainya rapi. Pakaian kantor gimana sih? Pakaian kantor. Ya, gue hanya bilang gue duduk aja. Iya. Gue gak berani lihat mukanya. Iya. Dan ada juga ranger, mungkin ya ada yang bisa lihat. Mas, ketemu yang berdasi di situ ya. Iya kok Akang tahu. Iya tadi saya lihat itu ngobrol. Gue nggak jadi kencing gue. Nahan kencing, akhirnya gue kencing di depan tenda gue. Aduh, malas banget. Iya, seperti itu. Dan memang kejadian suka ini sangat sensitif karena kita sebagai tim SAR pokoknya yang ada di tempat itu tidak boleh menceritakan soal apa yang di luar itu ya, mengenai korban gimana itu nggak boleh. Pokoknya kita taunya ngesar, angkat, udah cukup. Jangan nggak usah cerita, nggak usah. Walaupun masa nggak direkam. Jangan cerita, oh ternyata korbannya itu, jangan. Emang kita udah dibilangin begitu, jangan cerita. Sensitif itu. Sampai gue juga kan nggak berani ceritanya. Gitu. Bahkan gue udah ngambil mas, gue udah ngambil rekaman, itu gue hapus. Iya. Karena apa? Ya kita kan sudah terikat janji ya, terikat janji sebagai seorang SAR gitu, kita punya etika kan. Oh ini bukan konsumsi publik, gue hapus 1 jam itu. Gue masalahnya sampai situ, sampai pertama gue sama Paskas. Pertama kali nyampe bawah itu gue Paskas, beda 5 menit sama Kopassus. Cuman Kopassus dari bawah. Gitu. Gue ketemunya di tempat kejadian suku nabrak percis itu kan kayak lobang kalau lo tahu di tebing itu. Dan jenazahnya mah ya kalau serpihan semua, makanya bingung kadang-kadang mau nyeritain itu, kita khawatir sama keluarga korban gitu doang. Dan juga ada juga yang ini ya, sempat jadi kontroversi waktu itu di suatu TV swasta. Ada seorang yang mungkin dibilang mungkin apa ya, indigo atau apa, dia mengatakan sangat kontroversi sekali. Saya lihat korban masih hidup. Sempat setelah operasi SAR itu ditutup. Akhirnya kan kontroversi kan. Akhirnya dari keluarga korban datang ke kantor SAR. Minta operasi itu dibuka lagi. Dan mereka tidak tahu tuh operasi SAR itu biaya sangat besar ya Kak. Waduh, ampun. Ya, kan? Akhirnya ada mengatakan, jangan sembarangan ngomong. Di mana yang lo lihat itu nggak wujud dia selagi rapi atau sudah rusak. Lagi rapi ya berarti bukan orang dong.
Udah nggak ada, mohon maaf udah nggak ada semua. Kalau mungkin dibilangnya ya udah pindah alam, mungkin korinnya. Nah itu nggak boleh kayak ngomong seperti itu, menyesatkan. Kan kasihan keluarga dari si korban. Akhirnya di case close gitu loh. Si yang anak ini akhirnya dia klarifikasi, dia minta maaf karena kasihan keluarga korban itu. Dia mengatakan masih hidup, nggak ada kok. Mana ada yang masih hidup? Nggak mungkin lah. Atau terjebak di suatu lembah di mana ya itu? Ya di mana? Sampai ada mengatakan nih ada mungkin saya ada mungkin titiknya, tempat jatuhnya segala macam, tunjukin, nggak berani. Serpihannya aja tuh nggak ada yang gede. Itu baja itu. Serpihannya itu paling gede ya serpihan mesin pesawat, sampai ekor pesawat aja hancur. Berarti kan dia nabraknya bukan begini, tapi begini nih, manuver telat. Seperti itu. Jadi memang kalau Gunung Salak itu dalam dunia penerbangan ya, ini yang memang ada beberapa teman saya pilot, memang itu medan magnetnya sangat tinggi dalam dunia penerbangan. Jadi kalau pesawat melintas, otomatis kalau medan magnet tinggi, itu komputer mati. Keganggu semua sistem. Terganggu. Ya otomatis ngedrop. Gitu. Cuman kalau versi warga sekitar, katanya mohon maaf nih, katanya lagi ada rapat aja di situ. Kan katanya. Ya mungkin lagi rapat kita nongkrong nih. Ini berisik amat mau jatuhin gitu. Kan katanya nih, mohon maaf. Gitu. Tapi kalau gue lebih percaya dalam ilmiah itu. Karena medan magnet sangat tinggi itu serasa kita jalan di tengah lautan, kayak kita didorong kiri kanan. Iya loh, kayak gitu gini. Itu mati, jatuh gitu. Emang misterinya luar biasa. Itu segitiga itu. Magnet sangat tinggi. Misterinya itu luar biasa. Katanya tuh si pilot itu katanya dia nggak ngelihat ada gunung di depan. Sedangkan itu pesawat super canggih dengan sensor. Sensornya itu telat nangkep di depan ada gunung. Seperti itu. Kecepatan tinggi, masalah super jet kan. SJ-100, super jet 100 kan. Dan juga mungkin ada nanya, ketemu Kang Arya nggak? Ya gimana mau ketemu, penuh banget ya Kang. Masa gue liatin satu-satu, yang mana ya? Ya nggak mungkin karena kita udah fokus. Mungkin ketemu kan, iya, cuma nggak. Soalnya tempat Mas Heru tidur ini, gue tuh juga deket makam. Jadi kan depan makam itu kan tempat kita naruh potongan bodi tadi ya, hancuran bodi itu kan, ingat kan sebelah kiri, deket makam. Nah itu saya tidur cuma 5 meter Mas dari potongan bodi sama makamnya 1 meter. Saya sama Paskas di situ, satu grup Paskas dari Halim. Saya tuh di situ setiap malam. Bayangin gua naik pertama Cidahu, ternyata kok kantor pusat gua bilang ganti titik, pindah ke Cijeruk, naik Cijeruk sampai atas ketemu wartawan pada nyasar ya nggak, ada yang komplain katanya gara-gara gua disuruh turun. Ya iya gua suruh turun, gimana nggak disuruh turun Mas? Orang cuma bawa kamera, lu pikir ini tempat camping? Makanya itu wartawan gua suruh turun semua, lu turun mau modar lu di sini gua bilang. Lu tahu jalan nggak? Ini wartawan 4 turun gua bilang. Gua tanggung jawab di sini karena kan kita baju SAR. Orang hidup itu jauh lebih penting Mas. Iya. Kalau lu nggak bisa dibilangin terserah gua bilang itu. Tapi gua nggak mau disalahin. Kenapa kita suruh turun yang dari beberapa media ini? Karena tidak bawa perbekalan sama sekali, baik peralatan juga nggak ada. Lah gue bawa perbekalan aja itu malam, perbekalan gue yang buat 3 hari kelar. Habis. Ya mereka nggak bawa apa-apa, masa iya gue? Kalau gue mungkin bisa makan, ya kita kan diajarin Mas ya untuk survival, nyari air segala macam. Ya bisa walaupun ogah-ogahan gitu, tapi ya bisa gitu. Cuman kan kalau ngeliat mereka, ya mending gue suruh turun. Tim SAR itu emang udah muter-muter. Jadi selama berapa hari kalau nggak salah itu puncak Gunung Salak ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Terus di rumah baru gue mengalami situasi yang tadi Mas Heru alami, bahwa gue didatangi oleh beberapa orang, mereka mengucapkan terima kasih. Dan memang pusaran angin di sekitaran Gunung Salak, Gede Pangrango, Halimun itu sangat kuat.